Halo, selamat malam kawan-kawan semuanya. Selamat bergabung di live Instagram Lokra Official. Pada malam hari ini, saya bersama narasumber akan membahas tentang hidup berkomunitas di tengah pandemi. Narasumber kali ini yaitu Kang Ipul Saipullah. Beliau adalah pendiri Panti Baca Ceria di Kabupaten Sumedang. Saya ucapkan kepada kawan-kawan semua atas nama kelompok anak rakyat, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila postingan-postingan selama 1 tahun ke belakang di Lokra Official ini kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya. Mang, kan ini kan dalam masa pandeminya kita kan hidupan berkomunitas ya. Mang kan punya komunitas, saya juga ada di komunitas gitu. Terus kan masyarakat Indonesia itu kan pada dasarnya mah memiliki budaya untuk selalu berkumpul gitunya, nongkrong. Bagi saya mah gitu kan. Atau kemudian istilah nama disebut budaya kedai gitunya. Nah, menurut pendapat Mang kumaha sih Mang? Dengan karakter budaya nu sering berkumpul teh? Karasa ku saya. Sebetulnya beberapa saya tuh bisa orang paling tuh bisa diam terus gitunya, diam kamu diam di rumah gitu. Biasanya kamar itu kadi liar. Nah, menyiasatinya selain itu ya karena ada sebuah komunitas OG, jadi saya bisa leluasa keluar karena yaitu adalah untuk yang salah satunya lamun saya sih kumpul-kumpulnya ke inti nama hal-hal nu penting gitu, hal-hal nu penting pisan gitu yang urgent. Nah, kemarin paling ya bolak-balik ke posko ke posko relawan gitu kan. Ya karena di satu perkumpulan teh bisa menambahkan dari kayaknya selain wawasan itu sih cesirian gituan teh kan ya bisa menambah imunitas tubuh juga nyawangnya ya. Itu mah benar sekali menambah imunitas mah. Dan terus setelah itu teh kan ya kayak barusan terus kangen pisan gitu kabar udah oge. Jadi ya saya ka dieu we ka desa ieu gitu. Datang di ka desa ieu yang baru dak deui. Itu sih. Jadi memang berkumpul, berkerumun gitu teh memang udah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia nya, udah jadi bagian dari budaya kita nyamangnya. Tidak bisa dipungkiri itu mah. Ya sih. Bener. Cuman ya tetap oke sih karena pandemi sih. Sebisa mungkin ya bener-bener safety oke sih buat selain ke orang lain ya buat diri sendiri juga. Lah sih safety dulu sebetulnya. Safety dulu sih karena yang lagi genting-gentingnya pandemi ini ya keluarga ya kudu bener-bener safety gitu, apalagi ketemu orang-orang banyak gitu kan. Apalagi ketemu orang-orang baru di perkumpulan kayak gitu kan. Seperti itu sih. Yang penting harus benar-benar tetap safety juga dari sendiri. Ya. Nah, terus Mang, kan saya teh lihat postingan-postingan Mang ya di ketika yang postingan-postingan yang donasi itu kan dalam rangka pandemi iya gitu. Orang teh kan sangat tertarik pisan gitunya dan tersentuh pisan gitunya ningali kegiatan teh. Soalnya menurut orang kan berbeda dari yang lain gitunya carana gitu. Emang jeung komunitas, jeung kawan-kawan di Sumedang mengumpulkan donasi untuk masyarakat yang terdampak gitunya, yang terdampak pandemi iya. Tapi dengan cara jemput bola gitu kan, emang mah justru dan kawan-kawan di Sumedang mendatangi rumah ke rumah masing-masing gitu, lainnya dikumpulkan di hiji tempat gitunya. Yang justru kan itu kan melanggar protokol kesehatan gitunya pada masa era pandemi iya. Nah, Mang bisa diceritain tuh Mang eta proses awal Mang
kenapa akhirnya tergerak untuk bikin donasi itu dan kawan-kawan di Sumedang eta gitu ya, proses awal hingga sekarang ini. Nah, sebetulnya sih proyek kolaborasi sama beberapa komunitas yang ada di Sumedang, dan kita pun ya mengikuti aturan juga gitu yang pemerintah sudah gaungkan, dan kita pun ada SOP-nya juga gitu ketika turun ke lapangan. Ya. Dan door to door adalah bagaimana caranya. Itu sebuah campaign sih sebetulnya, Mang. Biar teman-teman yang lain itu bisa membuka mata dan telinga juga ketika gening tetangganya masih ada yang bisa belum makan. Hal-hal seperti itu gitu maksudnya teh. Lebih ke maksudnya door to door kita tuh seperti itu, dan kita tahu keluhannya masing-masing gitu. Dan ternyata ketika di lapangan teman-teman bergabung pun mereka jadi tahu gitu, ternyata gening miris oge gitu ketika di lapangan, ternyata urgent pisan gitu masyarakat khususnya di Sumedang gitu ya. Seperti itu sih. Jadi karena alasan tergerak merenya terpanggil hatina gitunya ketika lihat lingkungan sekitar terhadap pandemi iya kan dampaknya gede pisan gitunya untuk masyarakat sekitar di Mang di sana khususnya di Sumedang gitunya. Iya sih. Dan lebih itu ke sana sih. Dan itu akhirnya kolaborasinya Mang ya antar komunitas di Sumedang gitu kan. Yang bagusnya di sini yang bagusnya tuh malah ada perwakilan dari beberapa komunitas yang mendelegasikan teman-temannya di komunitasnya masing-masing gitu untuk bergerak gitu, dan kita pun dijadwal khusus gitu. Jadi nggak di posko gitu kan. Kayak gitu sih, nggak di posko full, tapi kita pun dijadwal gitu, ada jadwal khusus komunitas ini nanti hari apa. Paling kayak gitu. Dan kalaupun banyak untuk misalkan hari itu kita distribusi sembako dan sembakonya banyak, ya paling kita tinggal infoin lagi ke teman-teman bahwa hari ini ya benar-benar butuh SDM yang banyak gitu, dan itu pun disebar nantinya gitu, nggak satu titik, dan kita nyebar beberapa kecamatan malahan gitu kan, seperti itu sih. Ya, jadi selama berkegiatan donasi itu pada masa pandemi ini tuh tetap protokol kesehatan tetap nomor 1 ya, Mangnya tetap dipakai ya. Iya, karena di teman-teman relawan juga ada juga yang bagian di gugus depan gitu kan. Nah, jadi kita pun tahu SOP-nya dari sana gitu. Kayak gitu. Jadi untuk terus sayongan gitu ya, tak asal gitu ya. Karena ini mah kan memang pandemi urgent. Jadi kita pun harus benar-benar safety gitu kan, harus mengikuti SOP aturan pemerintah. Kayak mau bagiin sembako pun harus misalnya kita harus pakai latex, sarung tangan latex kayak gitu buat ke warga. Kayak gitu. Kali kan baru kenal sama warga-warganya kayak gitu sih. Iya. Ya. Terus Mang pribadi ya merasa ada rasa kekhawatiran tuh sih ketika dalam rangka itu kan kemanusiaan gitunya, orang harus membantu, tapi kan ada juga kekhawatiran gitu, walaupun orang pribadi gitunya aya kekhawatiran ya pandemi kumaha ya bising orang sorangan nyahona benang gitu kan. Ada nggak sih Mang setiap harinya tuh ada kekhawatiran, aduh aing kumaha, atau udahlah lillahi ta'ala jalan weh gitu. Sebenarnya kekhawatiran sih di awal-awal ikutan sih semua teman-teman relawan pun pasti khawatir. Yeah. Saya sendiri pun khawatir gitu kan, khawatir gitu terhadap diri sendiri ketika turun ke lapangan. Aduh, orang power oge gitu. Dan kita lihat juga segmentasinya imbauan dari pemerintah gitu, karena pemerintah sudah punya data gitu, database daerah mana saja nih yang red zone atau yang bisa kita kunjungi gitu. Ketika daerahnya red zone, nah kita hanya apa ya, nggak kita dikurangi SDM-nya.
kita dikurangi SDM-nya dan kayak gitu sih. Kita dikurangi SDM-nya dulu, baru kita ke sana bagi-baginya. Paling kita panggil RT, setelah itu PRT-nya yang apa ya, yang mentorin kita gitu ke rumah-rumahnya, kayak gitu sih. Tuh, jadi memang ada kerjasama juga dengan pihak pemerintah ya, emang ya, dengan aparat setempat gitu kan, mengenai urusan data atau memang siapa nih yang benar-benar benar-benar layak dikasih gitu ya. Itu penting sekali sih, karena Akamsi warlock aparatur setempat anak kampung situ gitu. Anak kampung situ, nah kan dia yang lebih tahu gitu, gitu, mana yang benar-benar warganya, mana yang benar-benar membutuhkan, mana warganya yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Dan itu pun nanti, nah itu sih enaknya gitu. Jadi kita ngumpulin data-data semuanya dulu gitu, dari relawan-relawan pun ngumpulin data itu gitu. Yang enaknya karena kita kolaborasi sama komunitas tuh kayak gitu. Jadi per komunitasnya pada tahu semua kayak gitu. Di lembur di kampung-kampungnya masing-masing tuh pada tahu gitu, keluhan-keluhannya warganya setempatnya. Dan ketika kita ke sana pun kita diantar sama warga gitu, dan warga pun menghati-hati sekali gitu. Apalagi kan sekarang kan semua gang atau apapun kan dijagain kayak gitu, ada pos-pos kayak gitu kan. Kalau nggak bisa, kalau kitanya nggak solo goto, kalau kitanya nggak tahu, ya pasti kita juga nggak bakal dikasih masuk kayak gitu sih. Oh, jadi memang ketika mau ngirim bantuan itu ada izin dulu lah gitu ya? Iya, harus izin dulu sama warga juga. Apalagi saya sama pihak RT lah, RT RW. Ya. Terus tanggapan pemerintahnya sendiri gimana tuh, Mang? Pada awalnya gitu langsung mendukung atau mereka langsung ngasih, oke, ini buat relawannya kasih APD nih buat pengamanan atau gimana? Gimana tuh? Enggak sih, kalau kita justru kita dulu yang bergerak sih awalnya. Kita dulu yang bergerak, kita dulu yang bergerak sebelum ada PSBB. Sebelum puasa, sebelum ada PSBB, kita bergerak dulu. Nah, setelah tahu setelah pemerintah tahu bahwa kita tuh ada teman-teman komunitas di Sumedang ngadain hal kayak gini gitu. Akhirnya pemerintah cuma tahu doang sih, cuman tahu aja gitu, kayak gitu sih. Kalau APD dan lain sebagainya itu alhamdulillah sih dari beberapa donatur dan kayak gitu sih. Jadi memang benar-benar mandiri ya, Mang, ya? Ada benar-benar warganya yang benar-benar membutuhkan. Ketika kita teman di sih, kalau itu kita emang benar-benar kolektif sendiri sih, mandiri sih. Iya. Dan tapi ketika kita sudah ramai, ya tapi tetap karena baru pemerintah tahu juga gitu bahwa di tempat-tempat titik-titik tersebut ada benar-benar yang membutuhkan, akhirnya mereka terjun juga kayak gitu sih. Seperti itu sih. Pemerintah ngaliek namanya. Ini kan mengisi kegiatan di tengah pandemi gitunya dengan berbagi donasi gitu kan. Tapi kan sebenarnya kegiatan emang berkomunitas sendiri kan lebih ke, lamun orang merhatikan kan lebih kecenderung ke anak-anak emangnya, ke dunia pendidikan ya, Mang. Nah, selama masa pandemi iya, Mang merasa kehilangan tuh sih wilayah sosial Mang itu, khususnya di dunia anak-anak gitu. Di vakum dulu atau tetap ada pertemuan gitu, tetap dengan memperhatikan protokol atau gimana tuh? Lamun di si Panti Baca sih masih divakumin dulu sih. Terusnya kalau di Panti Baca kita vakumin dulu gitu kegiatan-kegiatan khusus untuk anak-anak sebetulnya ya. Kalau untuk anak-anak kelas-kelas kayak gitu kita vakumin dulu gitu. Tapi kegiatan-kegiatan yang lain mah kayak bedah buku, diskusi dan hal itu mah itu bisa online gitu. Bisa diskusi di grup WA, masih berjalan, bedah buku dan lain sebagainya, cuman bertatap langsung karena di kelas-kelas di Panti Baca lebih ke bertatap langsung gitu.
Jadi itu divakumin dulu gitu untuk saat ini. Ya. Kayak gitu sih. Oh, berarti Kangen memang aja sih, Mak. semua beralih ke virtual berarti Mangnya? Benar. Kalau deh Mang kan Mama langsung ke dunia anak-anak gitunya dengan segala problematika anak-anak gitu kan. Itu kan menarik oge gitunya. Ada rasa rindu, kangen gitu. Aya tuh? Atau cuman rindunya hanya sebatas biasa aja, tapi ima rindu kangen berat gitu, orang istilah teu panggil pisan yang barudak gitu, nepi ka ceurik-ceurik gitu, sedih. lamun Pak kangen berat sih enggak, tidak terlalu gitu ya, terlalu kangen berat karena aya wae sih anak-anak nu sok ka rumah, masih nu ka rumah. Masih tetap. Aya wae sih nu sok ka rumah main gitu kan jeung adi. Yang paling di wilayah-wilayah sekitar lah, karena kebanyakan kan teman-teman anak-anak di panti ya wilayah-wilayah sekitar juga gitu. Paling ke rumah sih, Nah, ketika teman-teman lu jauh, nah jika hari ini seperti hari ini saya ada di desa. Dari desa samain sama anak lagi. Kangen gitu kan yang barudak ke sila. Itu sih. Terus Mang pendapat anak-anak itu Mang pada masa pandemi ieu kumaha Mang pendapat mereka? Mang naha jadi kieu, naha jadi tara penak meureun atau naon-naon. Celetukan anak-anakna kumaha sih menyikapi pandemi ieu? Nah, kalau untuk anak-anak sih mungkin sudah dengar dari orang tuanya atau dari media kayak gitu sih. Kalau cerita-cerita kayak gitu sih mungkin mereka udah tahu juga gitu. Nah, cuman yang saya selalu imbaukan ke anak-anak itu doang sih. Maksudnya tuh ketika teman-teman di desa khususnya main kalau orang tuanya membolehkan main ya silakan, cuman nggak mau harus bener-bener main jauh banget gitu ya. Juga tadi di sisi Walungan gitu, karena itu rumahnya pada dekat kayak gitu sih, dan tetap harus bener-bener saya kasih masukan juga ke anak-anak sih, tetap intinya tetap kan nurut ke orang tua, nguncek orang tua kudu nurut ke aturan kebijakan pemerintah emang enggak ya gitu sih. Ya saya sok selalu gitu. Kamu kan di lingkungan sekitar oke kan? Lingkungan sekitar. Malah berarti emang juga dina bor dituliskan oke kan? Kudu kumaha kabodak itu. Jadi pas ketika bodak ketika imah dan langsung ngacai heula gitu. Ya. Tetap gitu. Mereka juga pakai masker gitunya atau biasakan cuci tangan gitu. Cuci tangan dulu, kayak gitu sih. Ya. Mang Ipu ada pertanyaan ya dari Mang Juli. Mang Ipu, sampai saat ini gerakan kolektif merespon pandemi makin gencar. Namun apa ada kendala membangun gerakan kepedulian ini? Tah kumaha teu? Aya gerakan aya kendalana teu, Mang? Kalau disebut kendala, entah itu kendala atau apa ya yang saya sikapi gitu kan. Untuk gerakan kolektif ini tuh kalau saya mah emang tadinya lurus we gitu ya, karena ada kemanusiaan gitu kan. Ya. Jadi apa yang saya bisa lakukan, apa yang bisa saya kontribusi, harus bisa kontribusi ya saya lakukan kayak gitu sih. Cuman kalau untuk kendala sih kendala-kendala seperti itu tuh menurut saya sih saya yang saya rasakan sih belum ada kendala gitu untuk saat ini. Cuman ya kalau misalnya kalau untuk kekurangan donasi mungkin nantinya kalau misalnya pandemi ini masih berlanjut dan yang mengirim donasi pun nantinya dikirim juga, yang ditakutkan seperti itu gitu. Yang ditakutkan seperti itu gitu. Kasihan kayak gitu doang sih. Itu yang menjadi kendala sepertinya. Ketika yang mendonasikan, nah sekarang mah nanti mah yang mendonasikan dikasih donasi nanti. Saruan. Kayak gitu. Seperti kayak gitu nanti ke depannya. Program donasi ini masih berjalan sampai sekarang berarti nya? Masih berjalan. Masih.
Masih berjalan. Nah, rencana ada targetan tuh Mang sampai kapan gitu, atau selama pandemi ini, zaman era new normal ini masih tetap jalan aja kalau ada yang mau nyumbang gitu? Kita sebenarnya kalau di yang di kolektif itu teman-teman kolektif, sebetulnya selama pandemi ini kita akan terus, insya Allah kita akan terus jalan, ya selagi kita bisa gitu, kita akan terus jalan. Lalu program-program kedepannya paling kita tuh yang kita hanya mencatat dulu data-data masukan lagi. Terus teman-teman yang pernah kita kunjungi, lansia khususnya para lansia yang kita pernah kunjungi itu yang kita sudah kasih sembako dan kita tindak lanjuti lagi gitu, nggak hanya sekedar satu kali gitu, karena khususnya di lansia kayak gitu. Dan sekarang kan sekarang ada kategori apa ya kalau nggak salah tuh, misbar kayak gitu, radanya misbar, miskin baru yang kayak gitu kan. Nah, kita mendata-data juga orang-orang seperti itu juga gitu, teman-teman seperti itu juga gitu, kayak gitu sih program-programnya. Karena bagi Gatot sendiri, Gatot ngepoin terus gitunya perkembangan pergerakan komunitas di Sumedang gitu. Bagi orang menarik pisan gitu, dan itu juga kan harusnya jadi inspirasi gitu ya buat komunitas-komunitas di luar sana gitu. Dengan kita mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, tapi juga memperhatikan protokoler dan aturan-aturan dari pemerintah itu gitu kan ya. Yeah. Berbeda dengan ada beberapa OG di komunitas-komunitas lain, mereka dengan orang sadar lah pasti mereka juga punya rasa kemanusiaan, hayang nulungan gitu ya. Tapi dengan cara-cara yang tidak mengindahkan aturan-aturan eta gitu, orang nu rada kecewana. Nah sih gitu juga ayeuna aya kegiatan malah si masyarakatnya dikumpulkan di lapangan gitu, dibagikan langsung eta kan yang bagi orang melanggar oge gitu nya. Nah, sedangkan pergerakan di Emang sendiri kan lain gitu, protokoler tetap diperhatikan gitu, terus pakai masker, segalanya tarapti lahnya istilahnya memangnya. Dan harusnya ya ini jadi contoh juga gitu buat komunitas-komunitas yang lain gitu. Terus Mang, kumaha sih Mang menjaga gairah berkomunitas itu supaya soliditas di komunitas Emang itu tetap terjaga gitu? Kalau untuk menjaga solidaritas sih, nah tentunya, khususnya kalau di kolektif sih, teman-teman di kolektif beberapa komunitas sih, ya ada juga sih yang gabung terus gak lagi kayak gitu sih, cuma hukum malamnya. Cuman ya kalau untuk terus menjaga kesolidan di komunitas sih, ya saya mah anggap ketika sudah berkomunitas, yang saya rasakan adalah ketika saya nyaman, ya itu rumah kesekian berapa gitu. Anggapnya kayak gitu sih, yang pada akhirnya teman-teman sudah merasakan seperti itu, ya itu akan solid. Ya. Kayak gitu. Jadi udah bagian dari keluarga aja gitu Mangnya. Iya sih, kalau saya menempatkannya seperti itu. Kalau saya pribadi menempatkannya seperti itu, ketika saya nyaman di satu tempat itu, ya saya udah kayak nggak keluarga gitu. Ya mata meni rame nih resep nyawangnya di lembur mah raas. Di lembur aslina di pojok pisan Mang. Aduh, mau kasih modal deui kayak beres. Ya woi tadi itu saya. Iya. Oh, di tempat nunggu ngojai tadi Guyang. Eta. Ya. Itu di rumah warga lah, udah dianggap kolot gitu kan, dianggap kolot ku saya. Ada pembacaan nilai-nilai atau hal-hal lain gitu pada komunitas Emang gitu. Ketika yang biasanya berkumpul kan terus tiba-tiba dengan keadaan seperti ini harus mengisolasi diri gitu, diam di rumah masing-masing gitu, dan mengandalkan virtual gitu kan semuanya gitu. Ada nggak sih Mang nilai-nilai lain yang didapat yang ada di komunitas itu pada masa era pandemi ya? Nah sebetulnya
kalau saya pribadi sih nilai-nilainya ada sebuah kerinduan besar gitu ketika khususnya di panti baca di komunitas panti baca, sebetulnya ada kerinduan besar ketika teman-teman relawan saya, keluarga saya sendiri yang angkatan 2017 yang sekarang masih mengurus panti baca. Dan beberapa itu kan karena sudah PSBB, jadi teman-teman yang lain ada yang di Bandung, kayak gitu. Jadi ketika kita tuh ngobrolnya ya sekarang sebisa mungkin ya paling di WA, berbasis virtual lah gitu. Dan itu pun kalau bagi saya gitu. Jadi ketika ketemu sama satu orang pun pengurus panti baca itu menjadi sebuah kehangatan atau berbeda gitu. Jadi kangen, ada obrolan lebih, lebih lagi gitu. Kayak gitu sih. Nilai-nilainya juga gitu sih. Kalau menurut saya pribadi kayak gitu sih. Yang sama keluarga pun juga kayak gitu sih. Sama teman-teman yang biasanya setiap komunitas-komunitas ngumpul juga gitu di forum-forum taman baca yang lain. Yang biasanya kita setiap minggu pasti bertemu gitu. Ketika hal seperti ini, anjir kangen pisan gitu yang panggil kita gitu. Ada kerinduan besar kita. Dan saya yakin ketika bersua itu akan banyak obrolan banget gitu. Itu akan banyak obrolan banget. Walaupun obrolan kita hanya sebatas di chat, tapi ketika bertemu, obrolan di chat akan terulang dan itu akan lebih menghangatkan. Itu sih. Program literasi di komunitas masih berjalan kan, Bang ya? Walaupun tadi kan secara virtual ya, Bang. Tapi meren tidak seintens pada zaman sebelumnya merenya. Ya sih ya tahu kok kendala. Ada targetan nggak, Bang, sesudah pandemi ini di komunitas? Oh, kalau targetan sih setelah pandemi sebetulnya banyak sih, karena kan banyak yang tertunda ya. Karena banyak yang tertunda. Jadi ketika beres pandemi pasti kayak liar sorangan. Pasti nggak beludak gitu. Pasti nggak beludak gitu kan otaknya, jadi ngesayang pecah pisan gitu, ngesayang gigi. Nah itu makanya dari sekarang tuh disusun dulu gitu kan program-program buat kedepannya, jangka panjangnya juga. Dan ketika pandemi ini sebetulnya bisa menjadi sebuah pelajaran juga sih. Bisa menjadi sebuah pelajaran juga. Kita bisa menyiapkan juga gitu, entah kapan atau dan lain sebagainya buat generasi selanjutnya. Nah ketika menghadapi pandemi ini tuh kita tuh udah bisa survive kayak gitu sih. Masyarakat Indonesia itu kan memang sampai sekarang kan minat bacanya masih rendah nyamangnya, masih kurang lah gitu. Terus kan pada masa pandemi gitu Mang melihatnya kumaha sih, mulai ada perkembangan karena semua orang harus di rumah dan akhirnya buku, internet menjadi keseharian mereka tuh yang Mang rasain gitu, atau normal-normal we dia zaman baheula gitu nggak ada marahin game gitu si anak-anak terutama dari segi minat baca ya, Mang. Dari segi minat baca, oke. Mungkin itu dari circle kurang ya, dari circle saya sendiri sih. Kalau dari circle sendiri sih, ketika saya di grup dan lain sebagainya, itu malah banyak campaign terus di rumah baca buku kayak gitu juga sih. Dan khususnya kalau dan di tempat saya pun juga ya lumayan juga sih minat baca, khususnya minat baca ya lumayan meningkat gitu ketika pandemi ini gitu. Kayak gitu sih. Ya cuman nggak tahu di daerah lain cuman baru di circle saya sendiri gitu. Baru di circle saya sendiri menemukannya seperti itu gitu. Terus kumaha sih, Mang, strategi Mang untuk meningkatkan minat baca di era pandemi gitu. Baca bukunya terutama, bukan buka internet atau Google.
Ada nggak sih Mang tetap Mang sosialisasi gitu di entah di mana di Instagram Masih sih. Kalau sosialisasi ketika awal-awal pandemi ini, apalagi ketika harus dirumahkan, kita harus di rumah saja, ya buru-buru we bikin hashtag baca buku di rumah aja, kayak gitu sih teman-teman. Langsung kalau teman-teman yang lain tuh di Indonesia, forum teman baca ada juga sih energi literasi dari rumah, kayak gitu-gitu. Dan itu campaign itu tuh apa ya yang kita gulirkan terus karena sekarang pakai media semua. Dan ketika banyak campaign seperti itu muncul, pasti mereka pada lihat juga gitu. Dan terus yang kalau di lingkungan saya pun ya wayana gitu, ibu-ibu ameh teu olok kota oge nya bere buku-buku dongeng gitu. Dan buku dongeng masih banyak di rumah kayak gitu sih. Terus saya di masih di kenana gitu. Oh, dan itu masif nyamangnya nggak cuman untuk anak-anak gitu, tapi juga untuk orang tuanya juga gitu. Iya karena kalau orang tua yang intinya kan orang tuanya tuh. Kalau orang tuanya nggak baca buku, anaknya pasti nggak baca buku. Nah kalau orang tuanya menyodorkan buku, orang tuanya dibaca dulu sama bareng sama anaknya, pasti anaknya juga akan mengikuti kayak gitu sih. Makanya yang saya itu ini orang tuanya dulu diinin dulu gitu, kayak gitu sih. Ya. Terus Mang ningali kondisi ayeuna ya kan masyarakatnya ya sebagian gitunya aya kene nu teu patuh gitunya ketika komo kamari gitu fenomena menjelang lebaran, wah pasar dibuka edan gitunya. Tumpak blek gitunya. Rame pisan. Ciga nu geus teu paduli lah gitu, rek benang corona ke rek henteu ke paduli gitu kan, penting orang lebaran gitu kan. Nah, gejala-gejala kayak gini teh salah satu faktornya karena kuatnya hidup berkomunitas di Indonesia teh sih Mang. Bisa juga sih. Bisa juga ya. Bisa juga. Karena kan kalau disebut komunitas beberapa individu kan. Nah, ketika beberapa tetangga-tetangganya itu mereka melakukan satu hal, tenan naon, pasti yang lain pasti bakal mengikuti hal seperti itu gitu. Ya. Karena mereka juga ada sebuah urgenitas, mungkin urgenitasnya ya seperti beli buat bahan opor, beli buat baju lebaran, kayak gitu kan. Nah cuman komunitas di sana itu komunitas seperti itu tuh apa ya? Ya harus ada imbauan juga seharusnya gitu. Seharusnya ada imbauan juga bahwa ya ke pasar atau urgent atau apapun mungkin harus safety dulu kayak gitu sih. Dan ketika ngabludak seperti itu harusnya mereka mikir juga gitu. Harusnya menghindari juga ketika benar-benar berkerumun banget. Harusnya mereka mikir juga, nggak ikut-ikutan. Nah itu sih yang kurangnya apa ya? Ya mungkin kurang memahami itunya seperti itu gitu. Mungkin dari komunitasnya entah RT atau RW atau apanya itu yang kurang mengimbau seperti itu gitu. Nah, terus kan gitu sih. Ada cara lain gak sih Mang ketika pemerintah udah berusaha gitunya menghimbau masyarakat terus tapi sementara masyarakatnya sendiri aya we keneh gitunya nu dalam tanda kutipnya bisa dibilang meureun kepatuh atau kopas gitunya, keras kepala gitu. Selain memberikan himbauan, aya teu sih Mang pergerakan komunitas yang nyata. Bu, cicing lah di imah sok, ya misalkan ibu kuku kurang naon, kurang terdampak ya, terbuka duit atau naon, ya kurang sumbang atau naon. Ada nggak sih cara-cara lain selain daripada sekadar himbauan? Kalau di teman-teman, nah itulah gunanya door to door. Gunanya door to door tuh kita mengedukasi juga gitu apalagi ke orang yang lebih tua dari kita gitu, ibu-ibu, bapak, bagi lansia, kayak gitu. Kita selalu mengingatkan juga hal-hal seperti itu gitu. Dan ketika mereka butuh,
ketika mereka membutuhkan sesuatu atau mereka dan tidak mampu beli atau apapun itu, kita selalu apa ya, ke RT-nya dulu gitu, atau ke tetangganya yang sudah benar-benar, jadi yang masih bisa membantu saudaranya itu, tetangganya itu, kalau bisa kasih tahu kita. Dan itu ada kejadian seperti itu juga gitu. Ada kejadian seperti itu juga ketika si bapak yang lansia di salah satu di perkotaan, malah ini udah di perkotaan Sumedangnya, nggak ke desa-desa. Malah itu kita sekarang masih sharing sama si pemilik kontrakannya. Ini bapak ini nggak bisa beli ini, bapak ini nggak bisa bayar kontrakannya. Dan itulah yang kita butuhkan, door to door tuh seperti itunya gitu. Jadi kita tahu gitu keluhan-keluhannya. Karena kita nggak bisa, karena kita nggak hanya satu kali. Makanya ada apa ya, harus sustainability gitu, harus berkelanjutan gitu. Gak hanya tok begitu saja gitu. Karena nggak tahu pandemi ini beresnya kapan kayak gitu. Dan kita pun di teman-teman relawan pun ya sebisa mungkin yang membantunya gitu kayak gitu sih, bisa mungkin gitu. Terus eta orang tua kumaha mang kan di pandemi iya keluarnya otomatis keluar bersosialisasi terus itu aja masyarakat. Terus orang tua kumaha hariwang teh eta ningali budakna ciceling cetatan keneh gitu. Nah saya pulang ke rumah. Oh. Pulang ke rumah ya? Saya di kosan. Jadi selama pandemi, pandemi ini karena tempat saya vakum, nu di tengah alun eta vakum, jadi kerjaan alat-alat PC dan lain sebagainya saya angkut, saya nyewa kosan gitu. Jadi saya juga mau steril dari ketika saya ke lapangan dan lain sebagainya, saya juga harus steril ke rumah juga gitu. Jadi ya intinya saya ngekos gitu. Kayak gitu. Jadi kos ke pos, balik lagi ke kosan. Kayak gitu sih. Berarti selama kurang lebih 3 bulan ini belum pernah ke rumah, Mang? Kalau ke rumah paling pernah, ya paling ke rumah kalau disuruh ke rumah gitu. Kalau disuruh ke rumah ada kiriman paket atau apa saya ngambil. Kayak gitu sih. Kalau ke rumah sih pernah. Ya sering-sering juga ke rumah, cuman nggak terlalu sering ke rumah. Nginep di rumah dan lain sebagainya gitu. Dan saya kalau tidur mah ya di kosan kayak gitu sih. Selama pandemi jadi tidur di kosan. Jadi nyewa kosan. Tapi inti nama kolot mah anggar we hariwang emangnya. Hariwang mah pasti wae hariwang kalau ngaranna balik heula tuh tong ka dieu tong itu wae. Gitu kan. Buka di mana? Iya juga gitu pasti kalau hariwang. Ya cuman saya pasti terus inget-ingetan ke kolot sih. Pasti ingetin kolot kan di rumah sering sih. Dan nah itulah ketika paling saya kan sekarang siang atau sore ke rumah ngambil ketika gini kan anak-anak barudak gitu kan, barudak di rumah tegur sapa dan lain sebagainya, balik deui gitu doang sih. Terus Mang, kira-kira ya cek Mang gitunya dengan melihat kondisi karakter bangsa Indonesia ya anu senang berkumpul berkerumun jigana bersosialisasi sapoe teh wah asa di penjara gitunya atuh gitunya hayang we pas gogan yang jelema teh gitunya. terus saya ketika sarua oke sih mah urang gitunya. Terus ketika di masa pandemi ieu kan gitu kan kudu stuck semua diam di rumah nurut aturan pemerintah kudu ngagugu gitu kan ya. Kira-kira karakter bangsa ieu nu senang berkerumun itu dengan adanya pandemi ieu teh bisa berubah tuh sih Mang? Ya walaupun nggak 360 derajat tapi bisa ada perubahan nggak sih Mang? Bisa. Jadi orang ya mikir-mikir heula rek kumpul-kumpul gitu. Bisa. Pasti kalau perubahan pasti sih. Dan saya pun ketika pasti ngumpul atau nonton kan kadang Parno gitu ya Parno soalnya. Itu orang mana? Itu orang mana daerah Seta region tuh sih. Kadang sok kayak gitu kan. Itu salah satu untuk merubah seseorang gitu kan. Tapi ya karena dalam kekhawatiran tersebut ini kita tuh jadi apa ya? Jadi mau sendiri dan safety terhadap diri sendiri gitu.
Ya. Seperti itu gitu. Itu pasti merubah. Pasti kalau saya sih pasti ya, untuk gede sih pasti merubah gitu, merubah beberapa persen lah gitu. Pasti merubah. Karena kan dibalik sebuah bencana, sebuah musibah gitu pasti kan aya hikmah gitu nya. Hikmahnya lamun menurut orang kan kita lebih tarapti lah gitunya dari hal segi pola hirup orang gitunya selama iya gitu asalna kumpul-kumpul tepuguh wae orang ulu biung gitunya aya nama ari teu penting-penting teuing malah bisa jaga jarak gitunya. Nu urgen penting mah gitu. Anu nu ka hiji nu piduiteun nu kaduana nya nu bisa urang berbakti keur lemah cahaya atau naon. Eta hungkul sih nu penting gitu. Eta hungkul sih. Anu hal-hal nu ngobrol biasa mah pokoknya di WA grup. Ya. Gitu. Terus selama era pandemi ieu mah, selama era pandemi ieu otomatis kan segala komunikasi nanaonna kan melalui virtual gitu nya. Dalam hal perekonomian ngurus HP kumaha teh mah? Jebol atau katutup? Aduh, saya kudu jujur ya banyak. Nah kebetulan sih aman sih Mang. Ada teman saya juga itu tuh Jang Ipan dari Garut. Itu aman katutup karena saya gabung dari satu komunitas smart friend. lain. Jadi alhamdulillah sih Mang. Orangnya smart friend atau Mang bisa di-endorse itu. jadi mana ya sih Mang? Alhamdulillah saya. Jadi aman sih kalau saya. Alhamdulillah sih saya mah jadi sehariwan gitulah gitu maksudnya teh. Ya bisa berbagi ke yang lain. Oke, ketika kegiatan di virtual, yuk kita bikin diskusi dan lain sebagainya. Dan saya supporting seperti itu gitu. Kayak gitu sih. Alhamdulillah. Ya. Menarik pisan emangnya. Terus Mang. Jadi buka-bukaan itu kamu. Baik, tenang mah. Oke, buat kawan-kawan yang ingin bertanya ke Kang Ipul, silahkan tulis saja pertanyaannya di kolom komentarnya seputar kehidupan berkomunitas ini di era pandemi ya gitu. Silahkan bertanya di kolom komentar. Terus Mang kan Gatot ngelihat gitunya kehidupan Mang teh kan bersosialisasi gitunya. Mengabdikan hidup Mang jang masyarakat gitu orang ketinggalina. Sampai kapan Mang iya rek kikian terus Mang? Rek hidup berkomunitas terus. Ada targetan atau ngaguluyur gitu lah. Kalau hidup berkomunitas sih pada dasarnya ya makhluk sosial emangnya hadinya teh sih lamun kikian terus gitu tentang kepedulian dan lain sebagainya. Ya. Dari saya mah kan lain malaikatnya. Saya mah ngeguluyur anu sabisa saya lakukan we. Gitu unggul sih da inti nama kalau saya mah kan itu lamun di moto hidup mah ya tumbuh lalu mati gitu doang sih. Tumbuh berguna mati biasa gitu. Yang penting pas hidup ya berguna gitu lah. Ya. Kamu tuh berguna mah bahaya. Mending pae sekalian ya. Gitu. Jadi kita unggul sih. Penting berguna sih eta sih. Kita unggul sih, Bro. Oke, Mang, terus kan Mang sempat mengalami selama pandemi ya sempat bertahan di rumah nggak Mang dalam beberapa hari, beberapa minggu gitu sebelum bikin donasi ini? Di kosan. Sempat ya? Di kosan teh seberapa minggu sih saya teh pernah saya di kosan karena saya ngarombak nanaonan ya tuh. Jadi saya ngarombak KB blog, tulisan-tulisan di bener-bener deui. Tulisan merevisi blog sorangan ya jadi ya lumayan lah sih gitu. Jadi blog saya jadi enakeun deui. Terus ada konten-konten baca buku enak di YouTube gitu kan. Jadi gitu sih. Ini kan eta menarik pisan gitu nya mun urang merhatikan zaman era pandemi ieu teh gitu nya.
jadi bukan meureun nya bahasana saling curiga atau naon tepira aya nu pilek aya nu batuk wae orang langsung pelongna langsung curiga teh gitu terus menjauh gitu nya mah hal-hal yang berdampak kepada psikologis individu gitunya nu kitu teh di sana juga memang kerasa gitu bangnya aya nu bersin saeutik langsung melongna teh aneh teh ngajauh gitu atau di habit di kota Hungkul sih ya. Sebetulnya lamun di desa sih sarua oge sih lamun di desa ya. Sama di desa wae. nu saku saya kunjungi sih. Ketika anu batuk bersin itu pasti pas ke rapat yang kokolot Hungkul di desa gitu kan. Rapat kokolot di desa pasti kayak anu bersin. Itu kan itu saya tahu langsung ada judge, tapi lain judgement bukan judgement itu nih heureuy kalau saya tahu tadi pakai lap lah. Ada ke desa-desa pun ada seperti itu gitu kan. Oh ternyata Sugan teh saya ngarah di perkotaan Hungkul gitu ngerasakan teh ketika saya ke Alpa nungguan antrian di Alpa ketika nu bersih saya langsung balong kabeh teh balong kabeh gitu. Ya makanya lamun urang mikirna sih mangnya lamun bagi urang emang bersyukur pisan gitunya walaupun dalam era pandemi ya ada semua serba dibatasi gitu tapi kan hari di perkampungan mah punten namanya hari di desa mah meureun suasana kan tidak semencekam jika di kota gitunya ada orang masih emang bisa ulin keneh jeung barudak guyang gitu di walungan gitu naon sedangkan nu Gatot sendiri karasa gitu ketika selama era pandemi ieu itu bener-bener dikat gitu kan mah akhirnya rek ngajak ulin barudak keluar pasti disegel gitu kan ke polisi ku aparat gitu rek selengkah rek ka taman wae oge diblokir gitu di polis lain semua gitu kan ya. Jadi memang aya saran-saran aya kiat-kiat sih mang menghadapi pandemi ieu ka urang kota gitu jika ka urang gitu kan mang karena iya urang 3 bulan kan tepanggih pisan jeung barudak gitu nya kangenna ka barudak gitu heureuy teh kumaha gitu nya saya ngepoan oge kan emang kan loba bikin kegiatan virtualnya kan kegiatan virtual dan kegiatan virtual oge mah di imah pisan bagi kegiatan virtual oge bagi urang aya nu kurang oge gitunya teu kena gitu kan rasa humanisme eta teh teu beunang gitu kan nya eta aya kiat-kiat lain teh sih mang selain virtual gitu naonnya saya ge sebenarnya saya bingung oge nya ketika membicarakan ini gitu ada kiat-kiat lain lagi gitu untuk teman-teman di perkotaan ya itu sih ketika ada hal yang lebih penting mah ya bisa dilakukan sih gitu lah untuk keluar rumah untuk melakukan hal seperti apa gitu. Cuman kalau di sebenarnya sih saya di Sumedang ada beberapa tempat juga sih tempat-tempat saya juga nggak bisa ke tempat ini karena sebetulnya ada pos ada lain sebagainya cuman karena saya sebenarnya yang sejak aku budak gitu jadi asa gitu warga dan lain sebagainya di sini gitu. Nah itu sih ada sebuah kepercayaan mungkin dari teman-teman di warga desa saya tuh bisa oge lamun ke desa lain gitu ke desa lain tetap oge temen asup gitu gitu unggul sih terus mereka bagikan sembako oge kan kudu ada ID card dan lain sebagainya dulu terus ada awalnya kayak gitu sih bener-bener emang ya selengkah sih sebetulnya saya sebenarnya selengkah hayang ka ditu ka dieu teh selengkah sih cuman nah gitu teh sih ala ketika ada yang bener-bener penting bener-bener urgent pisan mah kumaha deui gitu maksudna teh gitu gitu unggul sih ya, ketika emang ada hal yang lebih urgent mah ya mungkin bisa gitu mungkin gitu kan ada hal yang lebih urgent mah tapi kembali lagi ke kamana eta mah kembali ke di tempat itunya gitu kan ya karena itu gitunya yang jadi kemarin jadi problematika di kehidupan di masyarakat perkotaan gitunya ketika orang bersinggungan dengan orang lain ibaratnya mah
nya jika pasapah Jawa gitu makan tidak makan yang penting mah ngumpul gitunya itu karasa gitunya di komunitas orang gitu orang teh pokoknya dahar teh dahar yang penting mah ngumpul seserian bareng gitunya terus ketika orang ayeuna dengan ayeuna pandemi ya orang katakanlah meureun orang teh nurut gitunya ke peraturan pemerintah sedangkan mararena hare-hare we gitu kan ngumpul keneh masih bergerumul keneh gitunya di masker henteu di naon henteu dengan alasan mang nu penting mah imun orang kuat we mau teu kudu sieun ku corona ada alasan sampai nu jiga kitu gitunya bagi urang kan kok sependek itukah gitunya pikiran masyarakat teuing ngawakili masyarakat semua atau memang kasusnya di dinya unggul gitunya banyak oge nya. Nah terus ketika orang ngabebelaan gitunya hampir 1,5 bulan lah orang stuck pisan mah cicing di imah gitunya. Juga gitu. Stuck pisan cicing di imah gitunya teu ka mana-mana akhirnya nyambang ningali sorangan orang kabeh di virtual kegiatan gitunya. Terus ketika di virtual eta orang kan hayang panggih jeung barudak ieu kumaha gitu carana sedangkan di imah sorangan ulah wae nerima tamu barudak kena bising aya naon-naon urang mah saling jaga jarak we cek orang rumah teh gitu. Dan akhirnya orang sebagai orang yang kalah gitu. Tapi ketika sakalina orang keluar, orang pernah pas keluar itu masyarakat cuek mang di daerah-daerah teh cari isu berkegiatan ngagarumul gitunya. Anjing aing selama ieu ngajedog di imah naonan gitu sementara mararena nya ti isu gitu kan. Aing teh gitu. Tah eta juga gitu mah. Ya ieu mah sekadar sharing gitu nya. Ya, emang ngeri oge. Bersyukur pisan gitunya jika di Emang, jika di daerah-daerah nya menurut orang masyarakat di daerah bisa beraktivitas kene orang atau pisan gitunya karena kondisinya pasti beda jeung di kota gitu kan. Nu di kota serba jalan serba ditarutup wah rariweuh gitu jalan diputar-putar naon-naon gitu kan. Tah, terus Mang menurut pendapat Emang ya ketika pandemi ya kan pada awal-awal kan pemerintah bilang, wah kita harus bertahan di rumah, ibarat perang, yang diam di rumah itu adalah pahlawan gitu kan, Tapi seiring berjalannya waktu, seolah-olah pemerintah teh putus asa gitunya, teuing dengan kebijakan manehna sorangan lieur gitunya, teuing ngurus jelemana oge geus lieur gitunya, baradegong gitunya, teu bisa dicarek. Terus pada akhirnya oke, kita berdamai dan bersahabat dengan Covid gitu kan. Anjing selama ieu aing sabulan setengah aing nanaonan berarti ari keur ujung-ujungna berdamai mah gitu kan. Masih kaduh. Orang deh kesel aya terus akhirnya tapi jadi hayang seri oge gitu pada akhirnya gitunya. Anjing kieu teh aing teh pas kitu mah nyawa. Gitu. Ketika ada statement Jokowi eta asli mang urang sisirian langsung eta. Anjing selama ieu teh aing nanaonan atuh ari kudu ujung-ujungna berdamai mah gitu kan. Nggak sesuai orang. Normal. Bersosialisasi jika normal seperti biasanya tapi orang make dengan mengindahkan protokoler nggak selesai gitu kan. Iya tuh ya gitulah Mang. Terus Mang menilainya kumaha ningali ketika pemerintah ieu nyebah baheula kan gencar-gencar wah tetap bertahan tak ieu segala rupa. Terus ayeuna oke, kita menyesuaikan diri dengan si Covid ini karena ternyata si Covid ini belum ada obatnya teuing geus aya tapi dikenggem keneh teuing emang bener eueuh gitu kan Mang ya. Tah kebijakan Mang ningalina kebijakan ieu kumaha sih? Dengan hidup era new normal ya gitu. Normal tapi bukan pada hidup normal tapi lain jika normal baheula gitu nya. Tapi itu normal. Bodor sih. Ya sih bodor. Emang bodor sih. Ya, okay. Emang bodor gitu menurut orang pribadi sih. Ya karena mungkin sih udah geus taak gitu geus lieur oge gitu. Udah ngurus jelema hiji gitu. Pampang nama eta hungkul sih. Ngurus jelema hiji pabelit jeung ngasih pejit. Geus. Chaos. Pabelit jeung ngasih pejit geus. Eta hungkul sih. Ada sih Mang. Ada sih Mang. Aya teu naon setelah adanya pandemi ini, oke berarti pandemi ini kan memberikan banyak pelajaran segalanya gitunya.
mulai dari pola hidup terutama gitu kan, yang berpengaruh ke mentalitas hidup kita, kayak kedah kaharep gitunya, nu biasana konsumtifnya ayeuna mah lah geus teu kudu gitu, nu biasa meuli barang bermerek gagayaan hayang katingali ku batur ayeuna mah nya geus lah gitu kan. Segalanya kan jadi berubah gitunya, terutama kepada sikap mental eta gitu. Eta berpengaruh teh sih mah menurut mah. Berpengaruh sih. Berpengaruh sih saya ge. Berpengaruh pisan sih saya ge. Ya jika gitu ada mikir 2 kali gitu untuk melakukan seperti membeli apapun itu. Ya. Kecuali rokok gitu kan. Ya. pasti mikir 2 kali gitu, karena yang pertama adalah ini teh belum nggak tahu kapan selesainya dan keuangan menipis dan lain sebagainya gitu. Jadi pasti sih masyarakat pun ada mungkin masyarakat pasti mikir 2 kali oke gitu. Ya. Oke Mang, karena ini waktu udah habis nih, udah 1 jam. Makasih banyak ya Mang ya. Udah. Oh, jangan sajam nih. Nggak sajam, rek diperpanjang deh Mang. Anjing kangen ya.